Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menegaskan tahun ajaran baru 2020-2021 tetap dimulai pada 13 Juli 2020. Namun tahun ajaran baru tersebut bukan berarti siswa belajar di sekolah, sebab keputusan belajar di sekolah akan terus dikaji berdasarkan rekomendasi gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 apa bakal sesuai jadwal atau diundur. Kegiatan belajar mengajar siswa di kelas melalui tatap muka di tengah situasi wabah pandemi COVID-19 yang belum juga berakhir memunculkan polemik di masyarakat. Orang tua didik maupun praktisi pendidikan serta kalangan aktivis meminta pemerintah menunda kegiatan sekolah melalui tatap muka sampai wabah COVID-19 tuntas. Bahkan ada pula yang mengusulkan tahun ajaran baru bisa diselaraskan dengan tahun anggaran pendidikan di bulan Januari 2021. Mendikbud Nadiem Makarim mengakui pihaknya telah siap dengan semua skenario, namun demikian keputusannya masih menunggu berbagai pihak, termasuk gugus tugas percepatan penanganan COVID-19. Pihaknya menilai tidak perlu adanya perubahan tahun ajaran maupun tahun akademik. Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, Doni Monardo menegaskan, persiapan daerah memasuki tatanan kehidupan new normal berada di bawah kendali gugus tugas COVID-19 tingkat pusat, termasuk sektor pendidikan. Doni menyebut sektor pendidikan menjadi yang terakhir untuk dibuka setelah dibicarakan secara mendalam dengan Mendikbud Nadiem Makarim. Tim Liputan Berita 1. Ya, pemirsa, polemik tahun ajaran baru itulah topik dialog Morning Talks kita hari ini. Pro kontra terkait tahun ajaran baru 2020-2021 akan dilakukan sesuai jadwal atau diundur di tengah masa pandemi COVID-19 terus menuai perbedaan pendapat di masyarakat. Dan untuk membahasnya kita sudah terhubung melalui sambungan Skype dengan Komisioner KPAI Retno Listiarti. Selain itu kita juga terhubung dengan Deputi 4 Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau PPPA bidang tumbuh kembang anak Leni N. Rosalin. Kita sapa dulu Ibu Retno, selamat pagi. Selamat pagi Mas Dika, selamat pagi Bu Leni. Ya, kabar baik Bu? Alhamdulillah baik. Ya, alhamdulillah. Saya juga sapa Ibu Leni. Ibu Leni, selamat pagi. Selamat pagi Pak Jika, selamat pagi. Oke, saya mau ke Bu Retno dulu. Bu Retno, saya kalau baca berita terakhir, Anda sudah melakukan polling, kalau tidak salah di Facebook. Nah ini ada apa ya, ada angka yang mengejutkan. Di satu sisi, orang tua menghendaki bahwa ini diundur dulu sampai pandemi ini berakhir atau ada masa-masa tertentu, tetapi murid-murid ini ada mereka kepinginnya mereka sudah melakukan aktivitas sekolah. Apakah betul hasil polling tersebut, Bu? Apa? Ini alasannya kenapa? Kalau ada perbedaan antara keinginan orang tua, murid, kemudian juga guru mungkin? Ya, sebenarnya sih hasil angket yang saya sebarkan itu masih dalam proses saya melakukan olah data dan analisa data. Tetapi untuk pertanyaan setuju atau tidakkah orang tua murid, siswa, guru, sekolah kembali dibuka pada tahun ajaran baru, kami lebih mengarah ke tanggal 13 Juli 2020 memang. Dan hasilnya memang cukup mengejutkan, dari 196.559 orang tua, setelah kami hitung saat tadi malam saya selesai menghitung, itu ada 66% orang tua tidak setuju atau menolak sekolah dibuka. Nah, sementara sisanya 34% setuju. Lalu yang kedua siswa. Untuk siswa ini nggak jauh beda dengan orang tua, tapi kebalikan memang hasilnya. Jadi siswa itu dari 9.811 siswa itu setuju sekolah dibuka, yaitu 63%. Sedangkan 27% siswa menolak dibuka. Lalu untuk guru ini justru angkanya sangat tipis. Yang setuju 54% dan yang tidak setuju sekolah dibuka itu adalah di masa pandemi ini adalah sisanya, yaitu 46%. Jadi memang angkanya tetap lebih tinggi guru setuju, murid setuju. Jadi total kalau itu berarti memang guru dan murid setuju, sedangkan orang tua menolak dengan angka 66% tadi. Itu Mas Dika. Ya, Ibu Retno, angka tadi mungkin masih pendapat mereka begitu ya, belum analisa yang lebih mendalam lagi. Tetapi
Ini menunjukkan apa, Bu Retno, angka ini? Apakah memang selama ini pembelajaran jarak jauh atau PJJ sudah berlangsung dengan baik atau bagaimana, Bu Retno? Iya, betul. Ini sebenarnya sesuai juga dengan survei yang dilakukan oleh KPAI juga. KPAI juga melakukan survei tentang pembelajaran jarak jauh sebelumnya ya, di 16 Maret sampai dengan bulan April. Hasilnya adalah memang PJJ itu menurut anak-anak menjenuhkan. Dan itu betul-betul dalam kondisi tugas melulu. Dan mereka itu sebagian besar menyatakan memang kewalahan membeli kuota, dan yang kedua adalah kuota internet maksudnya ya, dan yang kedua adalah semua tugas dikerjakan melalui handphone. Nah, sementara ada anak yang tidak terfasilitasi dengan pembelajaran jarak jauh. Jumlahnya juga cukup tinggi. Untuk Papua misalnya dari 608.000 anak pelajar di Papua, hanya itu 54% tidak bisa melakukan pembelajaran daring karena tidak ada listrik, tidak ada alat, tidak ada kuota. Nah, sementara guru, ketika kami juga melakukan survei terhadap guru, mereka mengakui mereka tidak bisa terus-menerus melakukan daring juga. Karena selain kapasitas mereka, juga anak-anaknya tidak bisa. Nah, guru yang melakukan terus-menerus daring itu dari data kami, dari 602 guru hanya sekitar 8% saja. Dan ada 9,6% guru nggak pernah daring sama sekali. Nah, guru mengakui bahwa mereka melakukan pembelajaran itu lebih banyak menggunakan chat atau percakapan singkat melalui misalnya WA. Jadi nyaris tidak ada interaksi, itu juga diakui guru. Interaksi itu sangat sulit, ya itu sangat diakui oleh para guru. Nah, ini berarti sejalan antara keluhan guru dengan keluhan murid itu sama. Nah, jadi ketika sekolah mau dibuka, nampaknya mereka memang sudah tadi ya pada posisi jenuh tadi, sehingga memang menginginkan sekolah dibuka. Meskipun kalau untuk guru itu tipis sekali antara yang mau dengan tidak, dengan yang menolak untuk dibuka ya. Nah, tetapi kalau anak-anak memang kalau di dalam kuesioner, dalam angket kami menanyakan kalau dia setuju alasannya apa, kalau dia tidak setuju alasannya apa. Itu memang kami memberikan pilihan jawaban tertutup yang kemudian anak-anak memilih. Dan memang sebagian besar menyatakan jenuh dan sebagian besar menyatakan bahwa mereka sudah rindu sekolah dan teman-temannya gitu ya. Sementara para orang tua yang menyatakan tidak siap, menolak atau tidak setuju karena mereka melihat bahwa belum ada turunnya kasus itu masih fluktuatif. Jadi mereka ngeri anak-anaknya nanti kalau sekolah akan tertular. Selain itu, mereka mempermasalahkan infrastruktur sekolah, seperti kenormalan baru ya. Tadi misalnya cuci tangan. Nah, itu sulit sekali katanya mereka, sangat sedikit wastafel. Itu sih yang muncul di dalam angket maupun survei yang dilakukan oleh KPAI. Oke, Bu Retno, menarik ketika nanti kita akan membreakdown lagi mengenai bagaimana kesiapan infrastruktur dalam PJJ ini. Tapi akan kita bahas nanti. Saya mau ke Bu Leni dulu. Bu Leni, ini kita dalam situasi seperti ini begitu ya. Tadi juga dikatakan bahwa kebanyakan anak-anak ini merasa jenuh dan mereka rindu sekolah. Dan dalam masa PSBB dan juga pandemi seperti ini, di mana aktivitas pun dibatasi, tapi sekarang ini seperti ada dilema gitu. Mereka ingin sekolah, kemudian mereka di rumah jenuh, infrastrukturnya pun belum merata. Dari Kementerian PPA sendiri, ini sejauh ini analisisnya sudah seperti apa, Bu Leni? Iya, jadi saya setuju ya dengan beberapa masukan dari pakar, dan kita juga harus melihat pengalaman negara lain juga. Saya ada 5 hal yang mungkin perlu saya tekankan di sini. Yang pertama, kita harus lihat secara data ya, bahwa kasus baru COVID maupun PDP di sebuah wilayah itu harus turun terus lah, minimal selama 2 minggu itu harus turun. Kalau misalnya dia masih fluktuatif atau apa, saya rasa ini perlu ditunda. Ya. Nah, kalau dilihat dari datanya gugus tugas, per 27 Mei itu anak 0 sampai 5 tahun yang positif kan 2,2%, yang 6 sampai 17 tahun 5,5. Sementara di 4 hari kemudian, yaitu 31 Mei, yang 0,5 tahun anak-anak itu totalnya 2,3%, yang 6 sampai 17 tahun 5,6%. Jadi selama 4 hari positif pada anak ini justru meningkat. Ya, ini pertama. Jadi kita harus lihat selama 2 minggu tersebut apakah turun. Tapi kalau dilihat ini kan sudah fluktuatif ya. Nah, yang kedua,
aspek yang penting juga kita menyiapkan sekolah. Sekolah di sini tentunya semua ya, termasuk warga sekolah. Jadi tidak hanya guru dan sarana, tapi semua warga sekolah, penjaga, petugas kebun, semuanya lah. Itu saya rasa di protokol yang dibuat oleh Kementerian Pendidikan sudah sangat lengkap, bahwa disinfektan, wastafel, tempat cuci tangan, tugas guru juga harus mengatur, diatur jumlah, jarak, posisi meja. Ini kan apalagi untuk anak-anak yang PAUD, kemudian TK, kelas 1 sampai kelas 3 SD terutama. Ini yang masih banyak bergerak ya, yang mungkin harus dipertimbangkan juga. Nah, jadi di sini perlu dilihat aspek tadi sekolah, sarana prasarana ini juga menjadi sangat penting ya, karena dia juga sebagai faktor yang harus dipertimbangkan. Termasuk jam belajar juga. Kan sekarang kalau satu kelas biasanya diisi taruhlah 40 murid. Sekarang begitu berjarak kan nggak bisa 40 murid lagi. Berarti kan harus lebih sedikit. Berarti kita harus mengatur lagi. Nah, ini hal-hal yang teknis seperti ini, termasuk tadi ya jam belajar, kapasitas kelas, dan lain sebagainya. Nah, kemudian yang berikutnya ini adalah kita harus menyiapkan orang tua ya, atau keluarga atau pengasuh pengganti dari anak-anak kita. Jadi orang tua juga harus berperan di sini ya. Orang tua harus ikut melatih anak menggunakan masker, mencuci tangan dengan benar, melatih anak menerapkan protokol-protokol kesehatan ya. Jadi orang tua harus disiapkan juga. Kalau orang tuanya belum siap juga ya ditunda dulu, sama halnya tadi sekolah. Kalau belum siap ya sebaiknya ditunda dulu. Jadi ini satu kesatuan. Nah, yang keempat, anak harus disiapkan. Memang tadi kalau hasil survei anak itu rindu, ingin ketemu teman, jenuh dan lain sebagainya. Tapi jangan lupa yang harus kita pentingkan adalah aspek kesehatan dan keselamatan anak itu sendiri. Ya, kepentingan terbaik anak justru ada di sana sesuai dengan prinsip hak-hak anak. Nah, jadi anak harus bisa begitu dia masuk sekolah dia harus bisa menggunakan masker, ya. Untuk selama waktu yang panjang berjam-jam, cuci tangan dengan benar tanpa ada pendamping, pelaksanaan protokol kesehatan dan lain-lain sebagainya. Kemudian di faktor sekolah ini juga ya tadi saya lupa menambahkan, kami menekankan di sini mungkin perlunya ada SDM pengawas ya untuk mengecek protokol kesehatan diterapkan atau tidak, karena di sini terkait dengan protokol kesehatan itu kan banyak sekali, nggak boleh ada kontak, jam istirahat dan lain sebagainya. Nah, ini harus link, nanti harus dihubungkan si SDM pengawas ini dengan lembaga pelayanan kesehatan jika ada kasus terjadi di sekolah. Nah, ini siap nggak nih juga kan? Nah, kemudian aspek yang kelima yaitu kesiapan dari sarana prasarana. Kita ingat ya, nggak semua anak diantar dengan mobil pribadi menuju ke sekolah. Bagaimana dengan anak yang jalan kaki? Bagaimana anak yang naik sepeda? Bagaimana anak yang naik transportasi umum? Jadi ini kan segmen di segmen-segmen menurut usia anak tadi mulai dari PAUD, TK, anak usia SD kelas 1, 2, 3, nanti SD yang kelas 4 misalnya udah setengah mandiri, SMP, SMA udah bisa mandiri, kemudian dia ke sekolah dengan moda transportasi apa. Nah, ini kan lintas sektor sekali ya. Jadi si anak disiapkan, orang tua disiapkan, sekolah disiapkan, dan sarana prasarana pendukungnya juga disiapkan. Jadi kalau ini belum siap, saya rasa ya kita lebih baik kita menunda dulu. Dan Bapak Mendikbud sebetulnya kan juga sudah menyampaikan ya bahwa tahun ajaran baru masih tetap bulan Juli, tapi tidak identik dengan anak melakukan proses pembelajaran di sekolah ya. Mungkin aja Juli tapi startnya masih dengan online dulu. Nah, jadi nanti kalau terbukti ada kasus ya bisa misalnya tidak ada kasus ya mungkin bisa tatap muka. Begitu ada kasus lagi ya harus kita evaluasi lagi. Bu Eni, apakah sudah ada regulasi yang dikeluarkan oleh Kementerian PPPA khususnya untuk proteksi anak? Lalu di mana sebenarnya Kementerian PPPA di sini menempatkan posisi dalam kebijakan-kebijakan yang berhubungan dengan proteksi anak tadi, Bu Eni? Iya. Jadi kami dua Pak polisinya ya. Satu yang regulasi kami yang kami kontribusi kepada protokol-protokol yang disusun ya, yang dalam hal ini dikoordinasikan oleh gugus tugas COVID ya. Tapi kemudian dua adalah regulasi-regulasi yang terkait dengan
penerapan tataran baru new normal ini. Ya, jadi baik itu oleh anak, oleh keluarga, oleh masyarakat, ya. Jadi kan banyak sekali lembaga-lembaga. Nah, kami juga melakukan juga ada istilahnya gerakan berjarak bersama jaga keluarga kita. Itu ada 10 aksi juga yang diikuti juga dengan edukasi kepada anak-anak, kepada orang tua, kepada masyarakat dan juga lembaga-lembaga yang bekerja untuk anak, dan kita membuat materi-materi tersebut juga yang mudah dipahami anak dan mudah dipahami keluarga, termasuk kita memberikan pemenuhan kebutuhan spesifik anak di daerah-daerah, ya, terutama yang mereka juga keluarga sangat miskin, yang juga anak-anaknya juga harus tetap bersekolah. Nah, jadi tata kehidupan baru ini juga dalam proses kita kebijakan-kebijakannya kita bahas juga lintas kementerian juga, ya. Jadi memang ini tidak bisa kerja satu kementerian saja, tetapi ini memang harus lintas, dan gugus tugas COVID mengkoordinasikan itu semua baik di tataran pencegahan maupun di tataran operasionalnya. Jadi kami juga sebagai anggota gugus tugas, kami selalu berkoordinasi, berkontribusi di dalam penyusunan regulasi-regulasi, maupun kami juga membuat regulasi yang lebih teknis untuk anak-anak dan keluarga terutama, ya, ini. Karena kalau sekolah kan mungkin Kementerian Pendidikan dan Kementerian Agama, tapi menyiapkan anak-anak itu sendiri. Kami punya forum anak yang ada sampai di daerah, itu bisa sebagai peer group untuk membantu sesama teman sebayanya dan adik-adiknya juga. Kemudian kita juga punya puspaga yang membantu keluarga untuk bisa menyiapkan sebelum anak-anak masuk ke sekolah ini. Oke, gitu. kita juga sepakat Bu Leni bahwa pola kolaborasi ini sangat penting sekali untuk menangani hal ini. Kita akan bahas lagi nanti, dan saya mau ke Bu Retno lagi. Bu Retno, tadi kita sempat menyinggung juga mengenai infrastruktur, Bu Retno. Jadi kalau tadi dikatakan juga oleh Ibu Leni bahwa pola kolaborasi, kemudian juga ini juga nanti akan berujung pada infrastruktur, karena PJJ ini sangat ditentukan oleh ketersediaan infrastruktur. Nah, apakah sejauh ini dari analisa Anda untuk infrastruktur sendiri, apakah sudah menjamin bahwa PJJ ini berlangsung sesuai dengan harapan? Kan begini, ya, ketika kebijakan kita menunda membuka sekolah, berarti konsekuensi yang dilakukan adalah menunda sekolah itu berarti memperpanjang PJJ, kan? Nah, dan tentu saja itu sesuatu yang kami dukung, karena kan memang kita ingin melindungi keselamatan dan kesehatan anak-anak. Nah, tetapi kalau PJJ diperpanjang, maka perlu diketahui dari hasil survei yang dilakukan oleh KPAI yang diikuti oleh 1.700 anak, itu menunjukkan bahwa terjadi bias kelas dalam pembelajaran di sekolah. Dalam pelaksanaan PJJ. Anak-anak dari keluarga kaya yang mampu punya alat, yang mampu punya membeli kuota internet, itu memang terlayani. Tetapi anak-anak yang pada posisi kurang mampu itu sebenarnya tidak terlayani. Bahkan itu terjadi di kota juga, termasuk Jakarta. Ya, kami memiliki data itu. Nah, terkait dengan ini, maka penting sekali kalau ini diperpanjang, maka perlu ada perbaikan dari sebelumnya. Nah, pertama, karena persoalannya adalah banyak anak terdampak, orang tuanya nggak mampu lagi membeli pulsa, lantaran mereka juga banyak yang di PHK, maka sebenarnya yang harus dilakukan adalah menggratiskan internet. Itu penting dipikirkan oleh pemerintah. Yang kedua adalah menyederhanakan kurikulum. Karena pembelajaran ini kan dalam situasi darurat, maka kurikulumnya semestinya juga dalam keadaan darurat. Artinya tidak mungkin semua yang ada dalam kurikulum itu bisa kita penuhi. Kemudian yang penting lagi adalah menggunakan fasilitas dan sarana yang ada yang dimiliki oleh negara sebenarnya untuk kepentingan ini. Misalnya saja, banyak sekolah negeri berada di pemukiman-pemukiman penduduk. Nah, bagaimana kalau sekolah-sekolah negeri ini yang memiliki wifi, itu membebaskan wifi-nya tanpa password pada jam belajar. Sehingga anak sekitar meskipun tidak sekolah di situ bisa menggunakan. Yang kedua, dana desa. Dana desa ini sebenarnya di Lombok Timur ada ternyata yang mempraktikkan. Jadi dana desa itu digunakan untuk membeli komputer. Taruh di balai desa, beli wifi, lalu anak-anak yang nggak punya alat dan nggak bisa beli kuota, mereka bergiliran belajar.
dengan menggunakan fasilitas desa. Nah, ini kan yang sebenarnya mesti dipersiapkan. Termasuk infrastruktur harusnya dipetakan. Kemdikbud dan Kemenak harusnya melakukan rapat berjenjang untuk memetakan persoalan apa dan fasilitas apa, sarana apa yang harus disediakan oleh negara atau oleh pemerintah daerah dan pemerintah pusat ketika sekolah tidak mampu menyediakan itu. Nah, ini yang menuju kenormalan baru tadi ya. Itu kan kayak hasil pengawasan kami yang punya wastafel itu sangat sedikit, sekolah yang wastafelnya banyak. Ya rata-rata sekolah tidak memiliki wastafel yang banyak, 1.000 anak wastafelnya bisa cuma 5. Air yang mengalir, sabun, cairan disinfektan, hand sanitizer, apalagi tisu ya, itu hampir nggak kita jumpai di sekolah. Kenormalan baru ini harus disertai. Ini kalau bicara mengenai pemerataan infrastruktur, apakah secara kuantitas jumlahnya cukup banyak? Karena dikhawatirkan ini kok seperti sulit sekali nanti PR-nya kalau memang angka ketidakmerataan infrastruktur ini begitu tinggi, begitu Bu Retno. Ya, saya juga sedang merencanakan ini untuk sekolah-sekolah yang selama ini terhubung dengan KPAI, misalnya punya kasus saat di pengawasan atau terlibat kegiatan lain. Kami mencoba, karena se-Indonesia ya data kita mencoba untuk sedang membuat angket untuk melihat apakah sekolah siap dengan sarana prasarana yang dibutuhkan untuk kenormalan baru. Kami memang untuk hal-hal yang sifatnya tadi ya, misalnya disinfektan, itu kan harus disemprotkan di meja, harus disemprotkan di pintu, di tiang. Nah ini apakah kemudian secara itu dana BOS mampu mengatasi? Karena yang kami tahu saat ini dana BOS itu banyak digunakan untuk membayar gaji guru lantaran banyak penunggakan pembayaran sekolah. Nah dengan demikian apakah segalanya mau diserahkan ke dana BOS? Nah ini penting juga menanyakan kepada kepala sekolah yang memiliki rencana anggaran dan penggunaan anggaran sekolah itu. Jadi kami lebih baik memang berkomunikasi langsung pada level akar rumput ya di lapangan, yaitu guru dan kepala sekolah. Nah kita akan melihat seberapa sebenarnya siap. Nah langkah pertama memang mau dilakukan dulu di Jakarta, itu menggambarkan barometer aja. Kalau Jakarta saja tidak siap, bagaimana dengan wilayah lain secara infrastruktur? Itu kita akan bicara dengan basis data, Mas Dika. Oke. Tadi juga ditekankan ada 3 seperti bias kelas, kemudian menggratiskan internet, menyederhanakan kurikulum, memaksimalkan juga fasilitas yang dimiliki oleh negara. Saya mau ke Ibu Leni lagi. Ibu Leni, tadi saya akan juga membreakdown tadi mengenai beberapa gagasan dari KPAI begitu kepada Anda, tetapi saya mau tahu dulu dari Anda bagaimana pandangan dari Kementerian PPPA, bagaimana memaksimalkan peranan guru dan juga orang tua agar ini menjadikan pola kolaborasi ini begitu maksimal yang dirasakan oleh murid, Bu. Iya, jadi saya melihat ya sebetulnya selain guru dan orang tua, yang pertama anak juga ya. Anak tuh harus kita siapkan karena dia yang nanti akan berada di sekolah kalau misalnya tataran new normalnya jalan, dia harus masuk gitu. Jadi anak nih harus disiapkan, dan siapa yang harus menyiapkan berarti kan orang tua. Nah kita harus punya detailnya kan, apa saja yang anak tuh harus bisa lakukan. Pakai tadi yang saya sebut, cuci tangan tuh harus dengan benar, nggak asal cuci tangan, ya kan. Pelaksanaan protokol kesehatan, dia nanti kalau di sekolah jangan deket-deket sama temannya, tidak pinjam benda-benda, pulang sekolah nggak boleh mampir kemana-mana, pakai masker harus yang benar, jangan hanya asal pakai dan lain sebagainya. Ini kan harus disiapkan. Jadi anak kalau belum siap, wah ini juga ngeri juga kan. Nah baru orang tua tadi yang kedua. Orang tua juga sama, dia harus bisa menyediakan masker, terutama bagi anak-anaknya. Melatih anaknya pakai masker, melatih anaknya cuci tangan dengan benar, melatih anaknya menerapkan protokol kesehatan. Ini semua kayak apa? Satu rangkaian ya. Jadi orang tua juga harus mengajarkan nanti tiba di sekolah harus bagaimana, selama di sekolah harus bagaimana, sebelum pulang sekolah, begitu tiba di rumah harus mandi dan lain sebagainya. Nah, sekolah yang sebagai institusi di sana ada guru dan sarana. Tadi yang disampaikan oleh Ibu Retno dari KPAI itu memang sangat kompleks sekali, dan inilah yang kita sama-sama, artinya anak, orang tua, dan sekolah itu harus menjadi satu kesatuan yang juga harus kita siapkan sama-sama. Isu ketersediaan yang terbatas untuk tempat cuci tangan, kemudian disinfektan dan lain sebagainya. Tugas, jangan lupa, tugas guru pun juga harus mengatur ketika mulai anak datang di pintu gerbang sampai anak pulang keluar dari pintu gerbang. Diatur jumlahnya,
jaraknya, posisi tadi di kelas seperti apa ya. Jadi banyak sekali. Jadi membersihkan ruang kelas. Nah, ini semua tadi biaya siapa gitu kan. Nah, saya yakin pasti biaya operasional sekolah akan diredesign dan dilakukan realokasi atau refocusing kembali. Karena tanpa itu kita nggak akan mungkin bisa menerapkan ini ya. Jadi yang teknis yang sampai kecil-kecil memang harus kita siapkan. Makanya tadi saya juga mengusulkan bahwa perlunya ada SDM pengawas untuk memastikan protokol tadi diterapkan apa tidak. Baik diterapkan oleh anak, baik diterapkan oleh guru, oleh petugas penjaga sekolah, oleh semuanya lah, petugas kebersihan sekolah. Betul. Nah, ini penting karena kalau cuma ngasal gitu ya, artinya ini udah ada nih sabun, ada ini airnya mengalir, tapi anak cuci tangannya, kemarin kita bikin survei ya, anak yang cuci tangan itu yang benar itu ternyata cuma sedikit sekali loh setelah pelaksanaan belajar di rumah lebih dari 2 bulan. Bayangkan dari 6 langkah itu mereka hanya bisa 4 langkah. Coba ini gimana nanti kalau mereka masuk sekolah? Oke, boleh nih. Gitu, misalnya ini contoh ya. Iya. Ya, saya tadi sepakat juga bahwa penerapan ini tidak boleh asal, juga tidak boleh asbun atau asal bunyi. Dan kita akan membahas lagi mengenai pengawasan tadi dan juga beberapa hal lainnya terkait dengan terutama proteksi untuk para siswa ini usai jeda. Pemirsa, tetap